Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai sembari nyetir-nyetir, muter-muter di jalanan. Ini semuanya sudah ke fix ya. Ini tangan bebas, kita sambil ngobrol, sambil nyetir, jadi ya aman-aman, lancar-lancar semua. Oh ya, kemarin ada yang ngomong gak pakai sabuk pengaman. Ya, pakai. Bener juga, harus pakai sabuk pengaman, memberikan contoh yang baik. Oke guys, kita hari ini gue mau sharing sedikit. Kalau gue ngeliat kamera maaf ya sambil nyetir. Jadi kemarin itu gue ada nonton satu video yang menunjukkan bangsa, ini nggak spesifik ke bangsanya ya, tapi orang-orang kaum Jew atau Yahudi sekarang gitu ya, yang Yahudi modern. Nah, satu hal yang sebetulnya sangat menarik. Ini kalau nggak salah itu sebetulnya bank pertama yang menciptakan itu adalah orang Yahudi. eh jadi mereka itu dari dulu mula sudah mengerti apa ya, sektor yang terpenting gitu ya. Misalnya kalau kita ngomong kasus per sekarang gitu, tidak ada yang lepas dari sektor keuangan. Salah satunya ya sektor bank ini gitu, nggak ada yang lepas dari sektor bank. Nah, yang mau gue sharingkan adalah mereka itu ada satu poin yang sangat bagus sekali yang mereka ajarkan turun-temurun. Ya, itu membagi keuangan mereka. Ini kita cerita keuangan pribadi ya. Jadi mereka dari kecil pun itu sudah diajarkan untuk menabung. Menabungnya itu kalau kemarin kalau nggak salah mereka ada dibagi menjadi lima apa ya, 5 toples gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi setiap mereka dapat pendapatan ataupun entah itu uang saku, entah itu income dari bekerja gitu ya, itu semuanya dibagi ke 5 toples ini. Jadi ke 5 toples ini dikasih label gitu ya. Labelnya itu kalau nggak salah expenses, saving, investment, tithe, sama satu lagi gue lupa. Jadi satu-satu ya, expense itu kan pengeluaran, jadi itu untuk pengeluaran rutin. Kemudian saving itu ya untuk ditabung. Tapi anehnya mereka ada juga toples untuk investment. Jadi ini harus digarisbawahi ya, kalau buat mereka investment sama menabung itu nggak sama. Oke. Terus tithe itu kalau kami kaum Kristen juga ada ya, tithe itu perpuluhan atau sepersepuluh dari pendapatan kami itu kami sumbangkan kepada gereja gitu ya, untuk pekerjaan gereja dan sebagainya. Ya, jadi yang mau gua garis bawahi di sini adalah mereka itu dari kecil sudah diajarkan untuk investasi. Nah, investasinya apa? Gue terus terang gue belum belum eh, mencari secara detail ya. Investasi yang mereka lakukan apa? Kemungkinan besar sih yang berhubungan dengan bank lah, entah itu yang apa ya, tabungan berjangka seperti deposito gitu mungkin, atau mereka juga diajarkan untuk beli obligasi. Nah, terus ada satu hal lagi bahwa untuk menandakan bahwa seseorang itu sudah besar gitu. Kalau di kaum Yahudi itu ada yang namanya bat misfah dan bar misfah. Itu kalau mungkin kalau di Kristen itu seperti baptis gitu ya. Jadi orang ini atau anak ini sudah dianggap sebagai orang dewasa. Kalau dalam kehidupan kita bernegara ya KTP gitu. Seperti orang udah bisa punya KTP umur 17 tahun gitu ya. Nah, kalau mereka itu untuk cowok, untuk anak cowok itu mulai umur 13 tahun, dan untuk anak cewek mulai umur 12 tahun. Di sini pun mereka kan mendapatkan kayak angpau kayak gitu ya. Eh, kalau kita bahasnya angpau lah, amplop sumbangan gitu. Nah, sumbangan ini pun harus dibagi loh. Mereka juga mengharuskan orang tuanya mengajarkan anak-anaknya untuk membagi. Ada yang perpuluhan juga, ada yang tithe, ada yang zikir gitu ya, ngasih ke orang lain.
memberikan sumbangan lagi kepada orang lain, tapi sisanya itu diinvest, tidak boleh diambil sampai mereka umur kalau nggak salah 18 atau 19, which is amazing karena kita orang Indonesia kita tuh nggak diajarin seperti itu. Ya oke lah, mungkin karena rata-rata kan pendapatannya itu untuk harian, untuk kebutuhan harian gitu ya, jadi boro-boro untuk nabung gitu ya. Ya, tapi buat kita yang sampai sekarang pendapatan kita sudah bisa nabung sedikit-sedikit ya, kita harus mulai sih sebetulnya. Dan juga untuk anak-anak cucu kita harus mulai mengajarkan mereka untuk investasi. Investasi paling gampang itu ya itu beli obligasi, beli deposito, masukkan deposito ke bank gitu ya. Itu investasi yang paling gampang. Atau dalam kasus kita sebagai pencinta investasi emas gitu ya, emas itu pun juga bisa dijadikan bahan investasi untuk ke depan gitu ya. Apalagi kalau dalam kasusnya ini mereka itu investasinya dalam jangka waktu at least 5 years, dari umur 13 tahun sampai umur 18 tahun baru boleh diambil gitu. Jadi ini pelajaran yang gue dapatkan sangat baik sekali, dan gue sebetulnya menyesal karena orang tua gue nggak pernah mengajarkan gue masalah investasi, keluarga gue nggak pernah mengajarkan masalah investasi, dan gue akhirnya harus belajar sendiri dengan jungkir balik, minus gitu ya, portfolionya harus minus dulu baru belajar gitu, dan belajarnya pun harus dari orang lain. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai kaum yang masih generasi penerus gitu ya, kita harus benar-benar belajar ilmunya sedikit demi sedikit, kita harus serap nih supaya nanti kita bisa teruskan ilmu ini kepada anak cucu kita. Segitu dulu guys video gue hari ini, and see you on the next video. Bye.